Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Akhlaqul Banin halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihu Muhammad. Nasaihu Muhammadun utawi iku piro-piro pitutur kang umum. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang nasihat umum yang pertama, sekarang kita lanjut kepada kajian tentang bab nasihat yang kedua. Wa min qabaihil adati aidon. Wa min qabaihi lan iku setengah saking olah-olah nih al-adati yaitu kebiasaan aidon kelawan. Nah, ini membicarakan tentang kebiasaan-kebiasaan buruk seorang murid itu gimana. Tanpa kita sadari kita masuk kepada kebiasaan yang buruk. Ayyastamila utawi yento nganggo at-tilmidu sapa murid kitaban ing kitab khairihi liyane tilmid au firsamihi utawa termasuk patlote tilmid biwairi idnihi kelawan tanpa idini guru. Nah, yang pertama, kebiasaan kita itu menggunakan kitab ya selain yang diajarkan oleh guru, atau menggunakan pulpen atau pensil tanpa seizin orang lain. Jadi termasuk kan kita sering kalau di sekolah ataupun di majelis ataupun di mana ya sering kalau ada pulpen sudah diambil kayak tulis. Nah, istilahnya apa? Kosong ya, seperti itu. Bukan hanya itu, tapi hal-hal yang lain juga. Kecuali ada kesepakatan misalkan di sini barangnya barang umum, nah, maka boleh kita gunakan. Nah, harus dengan seizinnya. Au yajida fitorik utawa nemu sapa tilmid fitoriki ing dalam dalan syai'an ing suwiji-wiji dhaihan apa barang yang hilang. Fayata makaluhu moko dimiliki sapa tilmid. Ketika kita menemukan barang atau sesuatu entah itu di kelas ataupun di jalan, nah maka itu jadinya bukan hak atau milik kita. Itu namanya apa? Lukotoh atau barang temuan. Nah, maka setidaknya kita punya etikat baik untuk mengumumkan. Jangan langsung disai misalnya. Giliran yang ketemu uang hanya 2.000 diumumkan. Tapi ini nemu duit
1.000 abang gak diumum. Nah, maka hal-hal yang seperti itu ya bukan menjadi hak milik kita, tapi harus kita umumkan. Wal wajibu utawi kang wajib alaihi ing atase tilmid ayyaruddahu iku yen to balikake sapa tilmid ila malikihi marang wong kang miliki syai'an. Nah, maka wajib bagi kita ketika menemukan sesuatu barang apapun, tidak hanya di kelas tapi nanti di kehidupan kita saat ini, misalkan barang itu bukan milik kita, ya kita kembalikan. Misalkan kita lukotoh, namanya itu lukotoh atau barang temuan, maka harus setidaknya kita umumkan. Nah, kalau kita menemukan uang masih bisa disimpan misalnya. Nah, kalau kita menemukan makanan, masa nunggu makanan itu ada yang mengaku kan basi, mubadir kan gimana? Maka setidaknya kita ada etikat untuk mengumumkan. Terserah kalau memang kita mengambil manfaat atas barang tersebut, ya mungkin makanan atau apa, maka kita harus tetap kita umumkan, tapi juga harus ada etikat mengganti ketika pemiliknya bertemu. Wa aidan halimane ayyasta'iro yen toh nyele sapa murid syai'an ing suwiji-wiji fayughayyiruhu moko ngowahi sapa tilmid ing syai'an wala yuhibbu lan ora demen sapa tilmid ayyatiyahu ing yen to balekake sapa tilmid ila sahibihi marang wong kang duweni syai' duweni barang. Ini yang selanjutnya ya, kebiasaan buruk kita yang kadang orang tidak disadari itu suka meminjam ya, tapi tidak dikembalikan. Nah, termasuk meminjam apa? Entah itu barang, entah itu uang. Nah, maka kita harus jadinya harus hati-hati. Sebisa mungkin kalau kita koridornya kepada apa istilahnya keimanan ya, maka harusnya kita hidup apa adanya tanpa sampai nyilih ya. Kalau pinjam dengan alasan untuk usaha oke. Tapi kalau pinjam untuk menggaya, untuk ngesok, artinya sok-sokan, nah ini yang tidak boleh. Sama ketika kita jadi murid ya, kalaupun kita ada misalkan enggak usah belajar sokaya, enggak usah, tapi harus apa? Harus ada rasa menahan ya, dari diri ini untuk tidak sombong. Walaupun sama andaikan punya yang nggak usah dipamerkan. Andaikan kita pinjam, ya apa? Harus suka untuk mengembalikan. Nah, terkadang orang itu kalau pinjam ingat ya waduh, tapi ketika ditagih hilang. Ini yang sering terjadi. Wa minal adati makruhatin aidon. Wa minal adati lan iku setengah saking kebiasaan al makruhati kang disengiti ya, makruh aidon halim maneh ida suila nalikane den takon al waladu sapa anak ayu jiba ing yen to jawab sapa anak bitahriki kelawan ngubahke roksi sirai au katifihi utawa baune wala.
ketika kita dalam keadaan bertanya, maka apa? Ayu jiba wajib ya, atas kita untuk apa? Menghadap ke orang yang kita tanya. Misalkan dengan omongan sama orang ya, maka harus kita itu bisa untuk menoleh atau menghadap kepada orang yang kita tanya. Kalau kita ngomong ke orang atau tanya ke orang terus kok nyingkuri misalnya, nah tidak boleh ya. Atau pandangan atau tatapan kita tidak menghadap ke orang yang kita tanya tersebut. Al-yusari'a ilal jawabi, utawa ngerikatake sapa walad ilal jawabi maring jawab. Wal mas'ul ghairuhu ya, ale utawi wong kang den takoni iku liyane walad. Artinya di sini ketika ada orang yang ditanya tapi nggak tanya ke jenengan misalkan Sultan tanya ke Mas Wahrul, nah, tiba-tiba apa ada orang yang menjawab jerobot jawaban itu, artinya sok tahu misalkan itu nggak ikut ditanya kok ikut menjawab. Nah itu adalah bagian-bagian yang makruh, nah, kecuali sudah dipertanyakan. Misalkan ada dalam satu majelis kok ada orang yang bertanya tapi belum selesai, sampai langsung nyekat ya, langsung menyetop tapi tidak tanpa seizin orang tersebut. Nah ini adalah bagian-bagian nasihat yang tidak bisa ya, tidak boleh kita lakukan. Wa minal aibi, dan iku setengah saking cacat atau aib, ayyuh mila utawi ento ngumbar al-waladu sapa anak qasah sya'rihi ing ngetok rambuté wala. Nah, ini bagian dari anak harus kita apa? Merapikan rambut kita. Minimal ketika sekolah ataupun ketika apa? Ya kita rapikan. Minimal sampoan. Seperti itu. Au halqahu utawi nyukur ya, sya'rihi marang rambute wala. Au tamsyito utawi apa? Menyisir atau menyusuri hatta yatula, sehingga apa? Yatula dawa apa sya'rihi, panjang rambutnya itu, wa yakuna mandharuhu qabihan, lan ono apa mandharuhu qabihan itu sawangane iku Allah. Artinya ketika punya rambut ya, misalkan tuh jadi diramu kayak objek itu, meskipun rambutnya panjang tapi tetap rapi. Rambut itu tahu terus wimbat dan black, seperti itu ya tidak boleh. Orang sampai bukan orang luar, maka harus kita jaga. Itu adalah bagian dari akhlak. Wa aidan lan kalimane Allah ya'lama yen to ora ngetoki sapa anak alfaruhu ing pira-pira hukune anak. Nah, termasuk memotong kuku kita ya, kuku kita juga harus kita bersih. Andaikan memang kalau tidak kita potong ya harus bersih supaya celah-celah ketika wudhu itu bisa masuk. Nah, kok kita panjang terus sampai ada banyak kotoran di dalam kuku sini. Nah, ini khawatir
ketika kita wudu airnya tidak masuk. Hatta tatarokama sehingga tumpuk. Nah ini hatta tahtahal ausahi sehingga tumpuk di bawah kuku kita. Ausahi opo biro-biro reket atau kotoran. Biasanya hitam-hitam itu, nah, maka seperti itu. Wa alla yaghtasila lan yen to ora adus sapa anak aula yutabbila siabihi utawa ora ganti sapa anak siabahu ing pira-pira pakaiane atau tidak pernah ganti baju. Istilahnya di sini seragam atau baju yang kita pakai harus dalam kondisi bersih, tidak harus baru, bersih, tidak harus baru, dan tidak harus banyak. Misalkan lampi telu, ya, dia nggak apa-apa, tapi harus bersih. Hatta tahruju sehingga apa? Metu minggu saking anak raihatun karihatun apa kang di apa sengiti. Artinya hal-hal itu adalah hal yang jelek yang bisa sengit, ya. Disengiti itu dijauhi ataupun dilarang oleh apa menurut para ihdar minal la'ibi syai'un yadurruka. Ihdar minal la'ibi wadiyasiro minal la'ibi saking dolanan. Kamu harus takut, ya. Apa dari mainan apa syai'un yadurruka kelawan suwiji-wiji yadurruka kang bahayani. Nah, seperti apa permainan yang membahayakan itu? Katurobi koyok lebu, warnari lan geni, ya. Wal ausahi lan biro-biro kotoran. Artinya ini kita tidak boleh apa istilahnya, tidak boleh main api, ya, tidak boleh apa hal-hal yang jorok, ya. Nah, termasuk apa ini kita apa itu kotoran, ya. Fakot mongko kadang-kadang yang abu dulanan alwat melatu sopo anak bisiko bi kelawan apa gurem, ya. Artinya di sini anak misalkan dalam suatu waktu, ya, ketika kita melihat kotoran, ya segera kita untuk membersihkan. Fatal tasilu, ya, mongko-ngobong anaru apa geni fi malabisi ing dalam pakaiane anak. Wayah tariku lan kobong, ya, watah tariku lan kobong jismuhu apa awake anak. Nah, ketika kita membakar, misalkan ada anak kecil, ya, ini yang sering terjadi. Anak kecil pakaiannya kok terbakar, maka anaknya pun itu juga ikut terbakar, panas kabeh. Seperti itu. Au yal'abu utawa apa dolanan sapa walad bil ausahi kelawan biro-biro reget atau kotoran. Faisbihuhu al harbu wal hikatu. Faisbihuhu moko ngenani ing walad al harbu apa kudik, ya, wal hikatu lan gatel. Itu bisa menyebabkan penyakit kulit, gatel dan sebagainya kalau kita tidak bersih.
wahdar aidon lan wedya sira kelawan maneh apa yang kita harus takut au tatarhaqo fauqa hajirus sulmi kang apa dolanan sira fauqa jairis sulmi ing ndukure andang-andang. Artinya ndukure andang-andang ya ndukure andang-andang itu apa? Ondo kan okor-okor meneh. Kecuali ada maksud yang lain, membenarkan lampu atau apa. Au tatla'al kirmi apa utawa menek sira ing piang. Nah, menek piang itu berarti menek plafon. Nah, itu juga tidak boleh. Awis sajarati utawa ing wit menek wit-witan tanpa ada maksud. Misalkan golek pelem ya gak apa-apa. Bayang kasiru mongko tukul syai'an mongko suwiji-wiji min a'dho ika saking biro-biro apa anggotae siro au yahruju utawa jatuh apa syai'. Karena kalau kita apa naik ya pencilaan sebetulnya nanti berbahaya untuk kita. Ini adalah hal-hal yang nasihat secara umum bagi kita untuk tidak melakukan itu kalau kita sebagai murid. Kita lanjut pada hikmah Ramadan. Ya, kalau kita pikir-pikir kalimat atau tulisan Ramadan, ya, tulisan Ramadan itu adalah terdiri dari huruf apa? Ra, mim, dhad, alif dan juga nun. Nah, huruf Ramadan ini kalau kita renungkan terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah Ra. Ya. Kalau Ra itu berarti adalah sebuah rahmat. Artinya syahrul rahmat, bulan rahmat. Semua kemurahan Allah dicurahkan ketika bulan suci Ramadan. Baik itu pahala dilipat gandakan, baik itu kemudahan-kemudahan kita ketika menjelang atau ketika melaksanakan bulan suci Ramadan. Ini adalah rahmat bagi kita, bagi umatnya yang mau memanfaatkan bulan suci Ramadan. Lalu huruf yang kedua apa? Mim adalah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti syahrul maghfirah atau keutamaan Ramadan selain syahrul rahmat adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan bagi kita semua, bagi kita umat Islam. Maka jangan sampai kita melewatkan syahrul maghfirah. Yang ketiga adalah dhab atau syahrul diya. Diya berarti adalah apa? Sebuah cahaya. Maka kalau kita pikir-pikir, syahrul diya itu bulan yang penuh cahaya, yang dinamakan cahaya. Setiap malam bulan suci Ramadan ternyata banyak sekali kehidupan ibadah umat Islam di malam bulan suci Ramadan. Kalau kita pikir-pikir, beda dengan pada bulan-bulan yang lain. Kalau malam, semakin malam semakin sunyi. Tapi ketika datangnya bulan suci Ramadan, terasa apa? Syahrul diya, terasa ada cahaya. Orang banyak beribadah di malam bulan suci Ramadan. Mulai tadarus, mulai tarawih, tahajud dan sebagainya. Maka ini dinamakan syahrul diya.
Huruf yang keempat adalah syahrul iman, alif. Karena apa? Ini adalah bentuk atau tanda ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah nun, yang berarti najah atau keberuntungan. Syahrul najah adalah syahrul atau bulan keberuntungan bagi umat Islam yang mau memanfaatkan bulan suci Ramadan. Dan jangan sampai kita semua ini melalaikan kelima keutamaan tersebut. Dari huruf Ramadan, rahmat, ya, maghfirah, dhiya, dan juga keimanan kita, dan yang terakhir adalah kita golongan orang yang najah, orang yang beruntung. Karena bukan hanya kita beruntung bisa bertemu dalam bulan suci Ramadan, tapi kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan. Dan jangan sampai kita tergolong apa? Orang-orang yang rohim, orang yang rugi. Karena apa? Orang yang rugi itu adalah orang yang ketika masuk bulan suci Ramadan, ketika menjumpai bulan Ramadan, falam yaghfirullah, Allah tidak sama sekali mengampuni dosa-dosa. Maka itu adalah tergolong orang-orang yang rugi. Semoga kita di sisa perjalanan menjalankan ibadah puasa ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menggapai keutamaan bulan suci Ramadan. Semoga tetap kita bisa menggapai keutamaannya, baik itu rahmatnya Allah, maghfirah Allah, bulan yang penuh cahaya, bulan yang penuh dhiya, baik itu keimanan kita, dan kita tergolong hamba-hamba yang beruntung. Semoga kita semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan doa bersama-sama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qarabatil dinina. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.